Suatu ketika, keadaan ekonomi Abu Nawas memburuk. Ia jatuh miskin, sehingga istrinya sering mengeluh dengan kondisi itu. Istri Abu Nawas merasa Abu Nawas tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi keluarga. Sebetulnya Abu Nawas sering mendapat hadiah 100 keping uang emas dari baginda karena kepandaiannya membantu menyelesaikan masalah. Namun, karena sifatnya yang dermawan, uang itu selalu ia bagikan kepada orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Kini, ia sedang diuji dengan kekurangan. Suatu hari, istri Abu Nawas berkata dengan kesal, "Hai suamiku, kapan kau bisa membelikanku gaun yang indah? Apa hidupmu hanya untuk berdoa saja? Lebih baik kau pergi mencari pekerjaan supaya bisa membelikanku gaun itu." Bersabarlah wahai istriku, semua ini kulakukan demi mencari ridho Allah agar kita selalu dimudahkan dalam segala urusan. Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah saja. Siapa tahu kau benar-benar mendapatkannya. Perkataan itu membuat hati Abu Nawas gelisah. Karena sudah tidak tahan mendengar ocehan istrinya, Abu Nawas pergi ke pekarangan rumah dan duduk merenung. Abu Nawas memikirkan pernyataan istrinya tadi. Mungkin ada benarnya juga apa kata istriku. Apa salahnya aku mencoba? Abu Nawas pun menengadahkan kedua tangannya dan berdoa. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak saja. Abu Nawas mengulang doa itu berkali-kali. Kebetulan, tetangganya baru pulang kerja dan sedang beristirahat di depan rumah. Dari kejauhan, ia melihat Abu Nawas sedang berdoa. Tetangga Abu Nawas itu pun mendengar dengan jelas permintaan Abu Nawas dan timbul niat usil di benaknya. Akan kusenangkan hatinya. Dia pasti mengira doanya terkabul. Tetangganya itu lalu mengambil uang peraknya dan melemparkannya satu persatu ke arah Abu Nawas. Abu Nawas kaget karena merasa ada sesuatu yang menimpanya. Abu Nawas mencari-cari siapa yang melempar, tetapi tidak menemukan siapapun karena sang tetangga itu bersembunyi. Abu Nawas bergumam, Awas saja kalau ketahuan, tidak akan kuberi ampun orang itu. namun saat melihat ke tanah, Abu Nawas terkejut. Ada banyak koin perak bertebaran di sekitarnya. Abu Nawas pun segera mengumpulkannya dan menghitung jumlahnya. Ternyata persis 100 keping sesuai doa yang ia panjatkan. Abu Nawas langsung bersujud syukur. Terima kasih ya Allah, engkau telah mengabulkan doa hamba. Uang itu kemudian ia bawa ke dalam rumah dan memberikannya kepada istrinya. Tetapi tetangganya merasa menyesal. Ia tidak rela jika uangnya benar-benar diambil Abu Nawas. Maka tetangga itu mendatangi rumah Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, kembalikan uangku. Enak saja kau mengambilnya. Tidak bisa. Itu adalah upah dari Allah karena doa-doaku. tetangganya tetap bersikeras meminta uangnya kembali. Namun Abu Nawas tetap tidak memberikannya dengan alasan itu adalah hadiah dari Allah. Karena tidak menemukan jalan keluar, akhirnya dilaporkanlah Abu Nawas kepada hakim. Di persidangan hakim bertanya, Baiklah Abu Nawas, apa pembelaanmu atas tuntutan ini? Tuan Hakim, tetangga saya ini sudah gila. Dia mengira semua harta di dunia ini miliknya. Jika pemikirannya itu terus dipakai, mungkin jubah, kuda, dan semua barang saya pun akan ia akui sebagai miliknya. namun tetangganya membantah. Tapi uang itu memang benar milikku. Kalau memang milikmu, mengapa kau melemparkannya kepadaku? Kalau tidak ingin kehilangan uangmu, seharusnya kau menjaganya baik-baik. Persidangan itu begitu ramai. Hakim mencoba melerai mereka dan menengahi masalah tersebut. Baiklah kalau begitu, karena kau sudah mengganggu Abu Nawas yang sedang beribadah, maka koin perak itu sah menjadi miliknya. Akhirnya persidangan itu dimenangkan oleh Abu Nawas. Mau tidak mau tetangga Abu Nawas itu harus menerimanya. Abu Nawas pun pulang sambil tersenyum. Dengan uang itu, ia membelikan istrinya gaun yang indah, sehingga sang istri merasa senang dan tidak lagi marah kepada Abu Nawas.